bertepuk tangan bersama-sama. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Mari bertepuk tangan bersama-sama gini ya. Katakan, Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Shalom, selamat pagi. Di minggu kedua di bulan ini kembali datang kita di hadirat Tuhan. Dan kita memuji Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita ada hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah, makin berdiri bersama-sama. Dari tempat ini kita sama-sama memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sebab kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Imanmu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati
mimpiku, takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya Allah. Amin. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Kami yang bersuka bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Berjalan terus bersama dengan kami. Kau pimpin kami di sepanjang bulan ini ya Tuhan. Kau kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama-sama kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah.
kasih Tuhan. Mari terus Engkau mengurapi kami. Kami kepentingan firman-Mu. Engkau mengurapi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu itu menjadi berkat dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Kita akan dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan tubuh jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kalau kami bisa beribadah secara online. Kami membuka hati kami seluas-luasnya terhadap kebenaran Tuhan, sehingga kami dibaharui dalam berpikir kami, sehingga pengharapan kami tertuju kepada Yesus. Dalam masa pandemi ini, kami tetap bersyukur bahwa Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang menjamin hidup kami, untuk kami terus berkemenangan, untuk kami hidup di dalam kebenaran, dan menjadi saksi yang mempertontonkan Yesus ada dan Yesus hidup. Karena itu terang firman Tuhan yang akan hamba bicarakan, yang hamba sampaikan, biarlah ini menjadi kebenaran yang memerdekakan bagi setiap kami. Terpuji Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Shalom. Dimanapun Anda berada, mari sepakat bersama saya. Kita berikan segenap hati, segenap jiwa kita, akal budi kita, dan kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastikan pikiran Anda, hati Anda, sikap tubuh Anda juga menunjukkan sikap beribadah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini dengan tema menjadi senjata-senjata kebenaran. Saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-6. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi dari Roma pasal 6 ayat 5 sampai dengan 14. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di rumah, di dekat Anda, ambil, Anda bisa memeriksa, mempelajari. Saya percaya ada Roh Kudus juga akan bisa berbicara kepada saudara. Karena itu saya akan membacakan, Anda bisa mengikutinya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak lagi maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Dan janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita dari pihak Tuhan, mengajak kita bersatu dengan Dia, mengalami persekutuan yang begitu erat. Kalau bahasa kitab Yohanes dikatakan, engkau di dalam aku di dalam engkau. Jadi apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam pasal-pasal 5, dia katakan dia sudah mati ketika kita masih berdosa. Saya berharap begini, Anda harus mengerti akan hal ini. Apa yang membedakan keselamatan di dalam Yesus dengan semua keselamatan yang diajarkan agama-agama? Agama-agama mengajarkan bahwa kamu harus berbuat baik supaya kamu selamat. Sekali lagi, agama-agama mengajarkan manusia harus berbuat baik supaya dia diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus bukan seperti itu. Dia justru menyelamatkan orang yang jahat, yang lalim, dan dia tebus mereka, dia pindahin mereka, masuk di dalam satu kehidupan yang baru, hidup di dalam kerajaan anak yang kekasih. Mereka ditebus dan mereka diberikan pengampunan dosa. Dan mereka dirancang dikasih benih untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau boleh saya membacakan kepada saudara, dalam bagian Alkitab, terutama dalam kitab Titus berkata ini begitu jelas, sehingga kalau saya boleh membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah kalimat ini. Dalam Titus pasal 3 ayat 4-5 berkata begini, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Karena itu dalam topik yang kita bicarakan ini, apa yang terjadi seharusnya ketika kita orang berdosa, orang lalim, orang jahat, orang bengis, orang yang tidak layak sebenarnya. Tapi Tuhan dia katakan, aku sudah memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Tuhan tahu siapa kita, keberdosaan kita. Tapi justru ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk kita. Maka yang Dia inginkan adalah bagi setiap orang yang sudah percaya kepadanya, mereka tadinya menjadi senjata-senjata kelaliman, menyerahkan tubuhnya untuk hal-hal yang jahat, maka hari ini, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, Anda percaya kepada Injil. Injil itulah yang sanggup mengubah Anda dari orang yang kurang ajar, orang yang bejat, dari pezina, perampok, boleh dikatakan semua bentuk-bentuk kejahatan, kurang ajar, congkak, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Itu dibahasnya panjang lebar di dalam pasal 1. Tapi orang berdosa seperti banyak kali dosanya disebutkan di situ. Ketika Anda merespon kasih karunia Tuhan, Anda percaya bahwa kematian Kristus itu adalah menyelesaikan semua dosa saudara, dan kematiannya menebus Anda dari kehidupan berdosa dan dipindahkannya satu kehidupan yang baru, yaitu bersatu dengan Dia. Karena itu apa yang saya bacakan tadi begitu penting sebenarnya. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi di dalam ayat yang ke-13. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai
sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi di tangan Tuhan kita ini adalah menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan kata senjata itu adalah alat kebenaran, mempertontonkan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Bukan mempertontonkan dosa, itu masa lalu kita. Tubuh kita ini di masa lalu sudah banyak kali mempertontonkan, membuat drama, bahkan drama bersambung terus, yang dimana dosa berkuasa dalam diri kita. Tapi sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dari keberdosaan kita, dan dia kasih kita satu kelahiran baru, dan kita dibaharui oleh Roh-Nya, dan dia berikan firman, dia berikan janji, maka seharusnya lah kita menyerahkan tubuh kita. Kalau di sini ada dua kata, di dalam ayat 13 tadi dikatakan ada dua kali kata diserahkan. Yang pertama itu dikatakan, serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Paulus pernah berkata, aku sudah mati. Kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Yesus Kristus itulah yang hidup di dalamku. Saya merindukan saudara, Anda dan saya, kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sedang mempertontonkan kepada dunia ini, kita adalah senjata-senjata kebenaran yang ditaruh Tuhan, mempertontonkan kepada dunia yang penuh dengan kebohongan, kefasikan, ketidaksetiaan. Bahwa ada manusia kalau mengizinkan dirinya, Yesus ada di dalam, hidup di dalam dirinya, maka manusia berdosa, manusia yang kejam, yang lalim, pejina, yang mungkin semua bentuk kejahatan yang lain bisa dirubah oleh Tuhan menjadi manusia ilahi yang mempertontonkan Yesus hidup di dalamnya. Paulus sudah menggambarkan itu dalam masa hidupnya. Dan saya percaya saudara dan saya harus mengerti akan hal ini. Bagaimana kita supaya sampai di level itu? Kalau di dalam ayat yang ke-11 sebenarnya, di dalam pembacaan kita tadi, yang pertama harus kita mengerti adalah ayat yang ke-11 berkata begini, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan yang lain dikatakan ayat 11, jadi anggaplah tabiat saudara yang lama itu sudah mati. Dia katanya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, diterjemahkan, anggaplah tabiat saudara yang lama itu sudah mati. Dan tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa. Saya berharap Anda bisa nangkap ini. Kalau Anda memandang diri Anda salah, bahwa saya masih manusia, saya akan berdosa, Anda tidak menghargai pengorbanan Yesus yang sudah melepaskan Anda dari kuasa dosa itu. Dan dia pindahkan Anda, bukan hanya dipindahkan, Anda dikatakan dilahirkan kembali. Bahasa yang lain diciptakan baru, jadi manusia baru. Dia kasih benih ilahi, dia kasih Roh Kudus dalam kita. Maka benarlah apa yang dikatakan tadi. Jadi anggaplah tabiat, sifat-sifat saudara itu, yang lama itu sudah mati. Dan tidak lagi berada di bawah pengaruh dosa. Anda tidak di bawah pengaruh dosa. Tetapi dikatakan hiduplah bagi Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup Anda di bawah, bukan di bawah pengaruh dosa lagi. Tapi hidup Anda di bawah kontrol dan pengaruh kebenaran, di bawah Roh Kudus Allah. Karena kalau Anda bisa melihat dirimu seperti ini, yang menjamin kau menang bukan engkau, bukan karena Anda berkomitmen, bukan.
Tapi Yesus yang menjamin kau sanggup mengerjakan itu. Ketika engkau mengatakan, Tuhan, aku menyerah, aku berkata, engkau yang menyanggupkan saya, maka Anda bisa berubah drastis luar biasa. Hari-hari ini kita dapat melihat kesaksian banyak orang. Baik melalui sosial media, YouTube, dan semua bentuk yang lain. Banyak orang menceritakan, termasuk artis-artis di bangsa ini, menceritakan bagaimana hidupnya yang lama, dan sesudah ketemu Yesus mereka diubah dari yang tadinya penuh dengan glamaur dosa, hidup dalam dosa. Tapi sesudah bertemu dengan Yesus, mengalami kuasa penebusan darahnya, mereka tiba-tiba diubahkan. Mereka meninggalkan semua dosa, kefasikan, semua kelaliman itu. Dia enggak lagi serahkan hidupnya ini, dia enggak serahkan tubuhnya untuk senjata-senjata kelaliman. Senjata-senjata alatnya iblis, yang di tangan iblis, tubuhnya hanya mempertontonkan bentuk kelaliman, bentuk keserakahan, bentuk mungkin kejahatan, semua yang lain. Tapi hari ini, mari kita bangun satu kehidupan yang baru. Mulai dari diri kita, di lingkungan rumah tangga kita. Kalau selama ini seorang suami engkau sering selingkuh, engkau terikat dengan pornografi, terikat dengan perempuan jalang, terikat dengan semua judi, terikat dengan semua yang lain. Tapi saya mengatakan kepada saudara, kalau engkau mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan bagimu, dan kau menyerah kepada Dia, kau serahkan hidupmu. Kau tadinya, Tuhan, aku tadinya hidup untuk dosa. Mulai sekarang saya sudah mati bagi dosa. Saya hidup untuk Allah. Ketika engkau menyerah seperti itu. Tangan yang tidak kelihatan. Pekerjaan yang tidak pernah kau bayangkan sekalipun, Dia ubah kamu. Salah seorang menceritakan hidupnya. Seorang ibu. Dari SMP, dia sudah terikat dengan rokok. Kelas 3 SMP. Sampai dia menikah, dia masih terikat dengan rokok. Tapi satu saat, dia mendengar seorang hamba Tuhan berkata, bagaimana si hamba Tuhan ini diubah Tuhan dari terikat dengan rokok. Dalam satu malam dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Dan sejak saat itu, dia enggak lagi bisa diikat oleh rokok. Si ibu ini sudah berpikir, bohong itu enggak mungkin. Mana ada yang bisa menghentikan saya untuk berhenti merokok. Tapi satu saat, satu malam, dia berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau benar-benar engkau sanggup mengubah saya, membuat saya berhenti merokok, saya mau melihat itu. Kalau kau sanggup mengubah saya untuk berhenti merokok. Dia doa seperti itu. Cara Tuhan berbeda dengan si hamba Tuhan tadi. Cara Tuhan akhirnya dia harus menemani orang tuanya sakit, menjaga orang tuanya sakit di rumah sakit. Dan di rumah sakit tidak diperbolehkan merokok. Dan dia hampir mungkin 1 mingguan menjaga orang tua sakit di situ. Pulang dari rumah sakit dia cari rokok. Tapi dia coba isap. Enggak enak dia bilang. Ini mungkin rokoknya rokok yang sudah lama, dia cari yang baru. Oh dia bilang, enggak enak juga. Oh saya harus cari yang lebih. Ini biasanya kalau rokok lama memang enggak enak. Dia cari. Dan tidak enak. Merasa pahit. Sejak itu, dia tidak pernah terikat lagi. Menyerahkan tubuhnya untuk dikuasai dan dibinasakan seperti yang ditulis di rokok itu, membunuh diri sendiri. Saya perhatikan satu pengakuan dari mulut dalam bentuk kesadaran yang mau menyerah dengan Tuhan. Tuhan akan ubah semuanya. Tapi maukah Anda menyerah kepada Tuhan di dalam semua kegagalan kita untuk lepas dari dosa? Anda tidak bisa lepas sendiri dari dosa.
Harus ada yang menolong Anda, menyelamatkan Anda. Dan satu-satunya yang sanggup menolong semua orang berdosa, bahkan paling pendosa sekalipun di kolong langit ini, hanya satu pribadi, namanya Yesus. Saya tidak mengerti persoalan hidup Anda sekarang. Anda terikat dengan dosa apa, saya nggak ngerti. Anda masih hidup dalam bentuk kelaliman seperti apa. Kalau boleh saya mau bacakan kepada kita dalam kesempatan ini. Kelaliman seperti apa yang digambarkan oleh Paulus di dalam kitab Roma ini. Kalau Anda memperhatikan di sana, di dalam pasal 1, ada catatan panjang di sana. Ya, ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Bukankah ketika manusia tidak lagi mengakui Allah, tidak percaya dengan apa yang Yesus sudah lakukan itu, manusia bisa sampai di bagian ini. Yaitu apa? LGBT, orang menjadi homoseks, orang menjadi lesbian, dia tidak puas dengan suaminya, dia cari lagi pasangan yang lain, suami tidak puas dengan istrinya, penyimpangan seks, dan banyak orang mungkin juga dia ke gereja, tapi dia jalani kehidupan yang ganda seperti itu. Tapi Anda teriak, kenapa aku masih begini? Hari ini ada kabar baik, saudara. Yesus mau menyelamatkan Anda. Dan dia akan bebasin Anda. Anda hanya disuruh menyerah kepada dia. Serahkan tubuhmu yang tadinya menghamba kepada dosa, menjadi senjata kelaliman bagi dosa, mempertontonkan dosa itu. Bahkan di luar itu, ayat 27 berkata, demikianlah ayat 28-nya berkata begini. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Cara berpikir manusia yang dikuasai dosa sampai kepada level yang dikatakan ayat ini, mereka diserahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Hasil dari pikiran-pikiran terkutuk ayat 29, apa dikatakan di sini, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, penuh dengan pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ini daftar yang begitu panjang bagi orang yang akhirnya menyerahkan anggota-anggota tubuhnya, menyerahkan dirinya di bawah kendali dosa. Dosa tidak pernah puas. Bahkan keinginan daging itu tidak pernah puas. Nafsu kita tidak pernah puas. Dia akan terus minta tambah dosis. Sama dengan orang yang kena narkoba. Tidak pernah puas dengan dosis tertentu. Dia akan terus tambah dan tambah dan tambah terus. Dan tidak pernah puas. Tapi ketika engkau serahkan hidupmu kepada Yesus, engkau akan mendapat sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan. Itu akan mewarnai hari-hari hidup Anda. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita kembali dalam pembacaan kita tadi, kalau Anda mau menyerahkan diri Anda menjadi senjata-senjata kebenaran,
menyerahkan anggota-anggota tubuh Anda menjadi senjata kebenaran. Anda harus melihat diri Anda sudah mati, Anda nggak di bawah kendali dosa lagi, tapi Anda sudah di bawah kendali roh Tuhan. Dan kemanapun roh itu, firman Tuhan menyuruh Anda percaya, Anda sanggup mengerjakannya. Karena Tuhan tidak biarkan Anda sendirian mengerjakannya. Tapi Dia berkata, justru saat engkau berjalan mengerjakan pekerjaan Tuhan, aku akan diam bersama-sama dengan dia. Aku dan Bapa akan tinggal bersama-sama dengan dia. Itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku akan menyatakan diriku kepadanya, kata Tuhan Yesus. Karena itu saudara, kalau Anda hari ini mengambil keputusan, saya mau mengikut Tuhan, saya mau serius dengan Tuhan, maka Tuhan lebih serius dengan Anda. Tuhan akan bawa Anda kepada satu kehidupan yang penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia. Bukan karena apa yang Anda lakukan, maka Anda mendapatkannya. Tapi karena Anda mempercayai Tuhan, sanggup mengubah hidup Anda. Dan Anda akan mengalami pembuktian dari Tuhan. Bahwa Tuhan bisa ubah orang sejahat apapun Anda, orang secemar apapun Anda, Tuhan bisa ubah Anda. Tapi Dia minta, kau mau menyerah kepada Dia. Serahkan seluruh kehidupanmu kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau boleh saya bacakan beberapa ayat dalam pasal 6 ini, mengingatkan kita, mempersiapkan kita tadi. Selain kita memandang diri kita harus mengerti apa yang terjadi ketika kita sudah mengatakan, Tuhan, aku menyerah, aku terima Engkau sebagai Tuhan yang mengatur hidup saya, dan Engkau yang menolong, menyelamatkan saya. Maka di dalam ayat 18 pasal 6 ini berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita tidak dikendalikan dosa lagi, tapi kita sudah dibebasin dari semua ikatan dosa. Dan kita menghamba kepada kebenaran. Kita menghamba kepada Tuhan. Tadinya menghamba kepada mamon, menghamba kepada harta. Sekarang kita menghamba kepada Tuhan. Maka janji Tuhan, ketika kita menghamba kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan segala-galanya, karena kita sudah siap menerima segala berkat kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada kita. Dan juga di ayat 20 dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu boleh beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu jemaat Tuhan, saudaraku dimanapun engkau berada, atau siapapun Anda yang mengikuti ibadah ini, dan baik secara pas waktu yang sama, atau beberapa saat sesudah ini online, Anda tetap di dalam kendali, kontrol dan perhatiannya Tuhan. Tuhan menginginkan engkau tinggalkan dosamu itu. Tinggalkan semua dosamu. Dan engkau berkata, Tuhan, aku menyerah dan aku serahkan diriku yang tadinya hidup bagi dosa, mati. Saya sudah mati bagi dosa. Hari ini saya mau serahkan anggota-anggota tubuhku menjadi senjata-senjata kebenaran. Aku akan mempertontonkan lewat hidup saya bahwa Yesus sang kebenaran itu, Yesus yang adalah jalan itu, Yesus yang adalah hidup itu sedang hidup di dalam diri saya, di dalam semua anggota-anggota tubuh saya. Anda akan menjadi pembaharu di tengah-tengah dunia ini. Anda tidak di bawah kendali dunia ini, tapi Anda akan dibawa kendali Roh Tuhan, mengadakan pembaharuan, penyelamatan
untuk sejumlah orang, akhirnya mereka mengenal siapa Tuhan itu. Mari dalam kesempatan ini, sewajarnya lah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berkata, Tuhan, terima kasih atas semua yang sudah kau kerjakan atas hidup saya. Saya mau dibaharui. Ingat sekali lagi saudara, ini enggak langsung terjadi, begitu Anda menyerah semuanya selesai, enggak. Justru ketika Anda menyerah kepada Tuhan, Tuhan akan mulai proses Anda akan diajarnya, dituntunnya, dikasihnya kemampuan untuk Anda meninggalkan semua dosa, hawa nafsu, pikiranmu yang jahat. Bahkan Anda tidak takluk lagi kepada jalannya dunia ini, roh-roh jahat. Tapi Anda takluk kepada kebenaran yang memerdekakan saudara. Mari ambil keputusan yang sangat bijak, keputusan yang sangat cerdas. Jangan bodoh karena Anda dikendalikan dosa. Tapi ambil keputusan yang sangat bijaksana. Hanya satu pribadi yang sudah rela menyerahkan nyawanya, dirinya, supaya Anda bisa bebas dari dosamu. Yesus Kristus namanya. Kitab Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Tidak ada kemerdekaan karena satu peraturan. Tapi ketika satu pribadi namanya Yesus yang sudah menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung, Anda bisa bebas, sungguh-sungguh merdeka. Mari datang di hadapan Tuhan, satukan hati kita hampiri tata kasih karunia Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya ingatkan sekali lagi. Dosa apa yang masih terus kau diperbudak olehnya? Yang mungkin ini dosa rahasia, yang hanya kau dan Tuhan, dan kau sudah sering kali mengaku. Dan kau minta ampun, tapi kau kerjakan terus dosa yang sama. Beberapa orang masih terikat dengan itu. Dosa rahasiamu, bahkan dosa kesukaan. Tapi hari ini, secara baru, karena kau dengar Tuhan bicara lewat firman ini, engkau mengatakan, Tuhan, aku menyerah. Selama ini aku sudah berjuang dengan caraku, aku gagal lagi dan kembali kepada dosa itu. Kalau ada istri-istri susah tunduk kepada suami selama ini, itu kau ngerti itu salah adanya. Tapi kau tak sanggup untuk engkau tunduk kepada suamimu. Dan terus kau lawan dia. Dan kau pusing dengan dirimu. Hari ini, ketika kau dengar firman ini, nyerah dengan Tuhan. Tuhan, satu-satunya alasan aku tunduk kepada suamiku, aku sudah menyerah kepada Tuhan. Maka Tuhan engkau akan kasih kau kesanggupan. Atau engkau suami, selama ini engkau sudah selingkuh, selama ini engkau khianati istrimu, selama ini kau anak-anakmu kau kecewakan. Tapi kau ingin memperbaiki, tapi kau tak sanggup. Hari ini buka hatimu, serahkan totalitas kepada Yesus. Dia sanggup mengubah engkau. Dia akan jadikan engkau baru. Bagi saudara yang ingin berubah, mari ikutin kata-kata doa ini. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Dan saya masih dikuasai dosa. Sebutkan dosa-dosa itu, saudara. Saya menyerah, mengaku tak sanggup keluar daripadanya. Saya mau serahkan anggota-anggota tubuh saya. Mata saya, telinga saya, hati saya, kaki saya, jiwa saya. Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan. Menjadi senjata kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ketika Anda sudah berdoa seperti itu. Tuhan, lawatlah setiap orang ini. Jamahanmu, hamba tidak bisa melihat mereka, tapi Engkau sedang melihat mereka. Terutama mereka yang berlutut menyerahkan diri. Menangis di hadapanmu. Tanganmu yang tak kelihatan itu turun atasnya.
Peluk mereka Tuhan seperti yang Kau janjikan. Sehingga mereka tahu bahwa Yesus yang saya beritakan ini bukan Yesus yang hanya mati. Tapi Engkau sudah mati dan bangkit dan hidup selama-lamanya. Engkau tidak takluk kepada kuasa dosa. Hukum-hukum dosa tidak lagi berkuasa atasmu. Terpujilah Engkau atas segala kasih karunia-Mu. Diberkatilah setiap sahabat-sahabatku yang sudah ambil keputusan yang sangat bijak ini. Diberkati mereka dalam hubungan dengan keluarga. Diberkati juga pekerjaan mereka, diberkati semua yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, bahkan anak-anak muda yang masih kuliah, yang sekolah, semua diberkati bagi orang-orang yang mau menyerahkan totalitas tubuhnya, dirinya kepada Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran. Mereka akan memunculkan kebenaran di dalam hari-hari hidup mereka. Di dalam nama Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa. Ampunilah dosa dan kesalahanku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan rindu menjadi anggota Gereja GBI BCP Batam, dapat menghubungi kami di nomor 0811 7757 868. Dan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang ingin didoakan, dapat menghubungi kami juga di nomor telepon atau WhatsApp 0811 7757 868. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Imanmu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, percaya, percaya suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar
Haleluya.